Oke ya, jadi soal yang bakal kita bahas itu berkaitan dengan fungsi kuadrat. Jadi mungkin kita bakal masuk ke materi fungsi kuadrat dulu. Yang pertama, kita bakal belajar mengenai bentuk umum. Bentuk umum dari fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a-nya tidak sama dengan 0. Kenapa? Supaya ini jadi fungsi kuadrat, kan kalau 0 a-nya ya bakal jadi fungsi konstan, fungsi garis linear. Nah, ada beberapa hal unik yang harus diperhatikan, yaitu ketika a-nya lebih besar dari 0, maka bentuk grafiknya kayak gini. Dan ketika a-nya lebih kecil dari 0, bentuk grafiknya seperti ini. Kemudian yang kedua, kita bakal belajar unsur-unsur dari parabola. Parabola itu grafik dari si ini ya, fungsi kuadratnya. Nah, di dalam Kartesius, misal ada grafik persamaan kuadrat yang parabola itu kayak gini. Nah, ini sini. Oke, baik. Ini adalah puncaknya ya. Misalnya ini adalah puncaknya. Maka ini adalah X puncak. Dan ini Y puncak. Nah, ini kan perpotongan nih ya dengan sumbu X. Ini X2, ini X1. Nah, rumus-rumus yang berkaitan dengan titik-titik dan unsur-unsur atau unsur-unsur ini adalah yang pertama, titik puncak tadi. Titik puncak XP, Y puncak. X puncak itu rumusnya adalah min B per 2A. Kalau Y puncaknya, itu tinggal kita substitusi kepersamaannya. Kepersamaan substitusi si X puncaknya kepersamaan. Dan kita punya persamaan inilah, misal X kuadrat tambah BX tambah C. Kita udah tahu X puncaknya. Untuk dapatin Y puncaknya kan kita tinggal substitusi ke persamaannya. Atau yang lain, yang langsung Y puncak itu min D per 4A. Kembali diingatkan bahwa D itu sama dengan B kuadrat minus 4AC. Kemudian yang kedua, ada sumbu simetri. Sumbu simetri. Ini X puncak. Jadi istilahnya ini adalah yang membagi dua si grafiknya. Tapi cuma X aja. Nah, makanya itu adalah X puncak. Dan X puncak ini pasti di tengah. Pasti di tengah. Di tengahnya siapa? Di tengah-tengahnya X1 dan X2. Di tengah-tengah perpotongan antara sumbu X. Kemudian yang ketiga, ada nilai maksimum atau minimum. Itu ya puncak. Nah, maksimum itu terjadi ketika apa? Maksimum terjadi ketika bentuk grafiknya kayak gini. Karena ini yang paling tinggi, makanya disebut maksimum. Nah, ini terjadi ketika apa? Ketika A-nya lebih kecil dari 0. Kalau minimum, ya kebalikannya. Ketika seperti ini, dia paling rendah titiknya. Nah, ini minimum. Ketika A lebih besar lebih besar dari 0. Nah, itu adalah unsur-unsur yang perlu dipahami.
Selanjutnya sketsa parabola. Jadi kan itu rumus umumnya itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, si a ini dia melambangin tadi kecekungannya yang kayak gini sama kayak gini. Nah, selanjutnya si b itu hubungannya dengan x puncak. Jadi ketika x puncaknya lebih dari 0, maka nilai a dan b nya itu beda tanda, satu positif satu negatif atau kebalikannya, nilai a dan b ya, a b. Kemudian jika x puncaknya lebih kecil dari 0, maka a dan b nya sama tanda. Nah, kalau yang c, dia itu titik potong dengan sumbu y, dipot sumbu y. Untuk gambarannya seperti ini. Ada 3 kondisi. Sebenarnya nggak penting-penting amat, cuman ya biar tahu aja sih. Nah, kalau kayak gini, C-nya sama dengan 0. Lalu kalau kayak gini, C-nya lebih besar dari 0. Kalau kayak gini, C-nya lebih kecil dari 0. Kita masuk ke subtopik berikutnya, yang D. Hubungan parabola dengan garis. Ini garis kartesius. Nah, kalau grafiknya kayak gini, dia artinya A-nya lebih besar dari 0 dan diskriminannya lebih besar dari 0. Kita memotong di 2 titik. Memotong apa di 2 titik? Memotong sumbu x, memotong sumbu x di 2 titik. Selanjutnya, kalau seperti ini A-nya lebih besar dari 0 dan B-nya sama dengan 0. Menyinggung sumbu x. Menyinggung ya udah pasti satu titik ya, namanya juga menyinggung. Menyinggung sumbu x. Kemudian satu lagi yang terakhir, yaitu A lebih besar dari 0, D lebih kecil dari 0. Ini namanya definite positif, karena ada di atas sumbu x. Kalau satu lagi kayak gini, yang kayak gini kebalikannya, A lebih kecil dari 0 dan D lebih kecil dari 0, ini namanya definite negatif. Jadi ini nggak ada menyentuh sama sekali ke sumbu. Kemudian yang ketiga, yang E, menyusun fungsi kuadrat. Menyusun fungsi kuadrat. Jadi kalau misalnya ada gambarnya yang seperti ini, kita lihat, pasti nanti kalau menyusun fungsi kuadrat dikasih gambar, dikasih tahu x puncak, y puncaknya, dan dikasih tahu satu titik, misal di sini x, y. Maka rumus untuk mencari fungsi kuadratnya y sama dengan a dikali x dikurang x puncak
X dikurang X puncak dikuadratkan ditambah Y puncak. Kemudian kondisi kedua, kondisi kedua, ketika mungkin seperti ini juga, dan yang diberitahu adalah ini perpotongan dengan sumbu X di sini dan di sini, X 2,0 dan X, Y, maka cara untuk mencarinya adalah Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, fungsinya ini apa? Jadi kan setelah kita substitusi misalnya X1 ke sini, X2 ke sini, A-nya kan kita belum tahu. Nah, di situ peran dari X sama Y. Kita substitusikan Y-nya, kita substitusikan X-nya, maka A bakal dapat. Nah, setelah A dapat, maka masukkan ulang dengan X dan Y-nya, nggak usah dimasukin, dibiarin aja. Maka dapatlah persamaannya. Begitu juga untuk yang ini. Dan yang ketiga sebenarnya ada, semisal di persamaan ini dikasih tahu 3 titik random, tinggal 1, 2, 3 yang nggak ada sama sekali hubungannya dengan perpotongan garis ataupun titik puncak, X1, X2, X2, X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3. Nah, kali kita bisa substitusi ke A X kuadrat tambah BX tambah C. Lakukan substitusi dan eliminasi, maka akan didapat penyelesaiannya. Ya, dimasukkan ke persamaan umum yang tadi kita bahas. Oke, kita bakal bahas soal yang ini. Langkah pertama yang kita kerjakan adalah mungkin mencari informasi pentingnya aja dulu. Diberikan fungsi kuadrat Gx sama dengan ini, berarti kita harus Gx sama dengan 12x kuadrat ditambah Qx dikurang S yang melalui titik 2Q melalui 2Q, min S dan S, min Q. Dengan Q tidak sama dengan X. Jika minimum Gx sama dengan min A per B, dengan A dan B bilangan paling sederhana, maka nilai dari itu adalah, nah, kalau dari sini kita bisa tahu bentuk grafiknya kayak gini, soalnya dia bilang minimum. Kalau kayak gini berarti A-nya lebih besar dari 0, betul. Kemudian kita substitusi titik-titiknya ini ke dalam sini. Namanya juga melalui itu berarti bisa masuk ke sini. Nah, kita coba masukin 2Q, min S ke dalam persamaannya. Jadi Gx sama dengan ini. Jadi kita masukin Gx itu min S, Y-nya sama dengan 12. X-nya 2Q dikuadratkan ditambah Q dikali 2Q min S. Nah, ini kan habis nih. Berarti 0 sama dengan 50Q kuadrat. Q-nya sama dengan 0. Selanjutnya, S, min Q. S, min Q. Kita substitusikan, maka bakal dapat min Q sama dengan 12 kali S kuadrat ditambah QS dikurang X. Q-nya 0 sama dengan 12 S kuadrat ditambah 0 dikurang X. Maka 12 S kuadrat dikurang X sama dengan 0, kita faktorkan, jadinya X dikali 12 S dikurang 1 sama dengan 0. S-nya ada dua kemungkinan, yang pertama adalah 0, kemudian yang kedua adalah 1/12. Tapi ada syarat tadi yang perlu kita perhatikan, yaitu Q-nya tidak sama dengan S. Berarti S sama dengan 0 itu tidak memenuhi. Maka jadinya persamaannya adalah Gx sama dengan 12x kuadrat, Q-nya 0,
dikali X0 dikurang SS1 per 12. Nah, kita diminta nilai minimum. Nilai minimumnya itu berarti Y puncaknya. Kita harus tahu X puncaknya dulu. X puncak di materi sebelumnya itu berarti min B per 2A. Kita masukin. B-nya udah 0, berarti udah pasti 0 sini. Maka Y puncaknya kita tinggal substitusi 0 ke dalam persamaan yang di sini. Maka 12 dikali 0 kuadrat dikurang 1 per 12. Y puncaknya sama dengan min 1 per 12. Maka A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 12. Maka B ditambah 2A, 12 tambah 2 dikali 1, dikali 3S. 3 dikali 1 per 12. Ini 4, 1 per 4, berarti 14 per 4 sama dengan 7 per 2. Jawabannya adalah